Prabowo katakan visi misi itu kamu bunuh orang. Itu bunuh orang, menghancurkan masyarakat. Eli, Prabowo perintah Eli tembak itu, kena itu, sudah. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau disingkat TPNPB OPM ini benar-benar cukup berani. Bagaimana tidak dalam sebuah pidatonya, ia dengan percaya diri mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Bahkan jenderal organisasi tersebut mengkritik visi misi Presiden dan menyebut bahwa Prabowo telah menghancurkan masyarakat. Tentu pernyataan ini menjadi isyarat bendera perang yang akan mendorong Presiden Prabowo untuk menghabisi organisasi OPM sampai ke akar-akarnya. Menghancurkan masyarakat, menghancurkan di gereja. Dalam sebuah pidato, Komandan Operasi Umum bernama Jenderal Lekagak Telenggen, ia tidak henti-hentinya mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo. Dia dengan berani mengatakan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah menghabisi nyawa masyarakat. Tidak hanya itu, Jenderal Organisasi OPM tersebut pun menambahkan bahwa sosok yang baru saja dilantik pada 20 Oktober 2024 itu pun telah menghancurkan masyarakat dan juga gereja. Lalu pertanyaannya, apa dasar dari klaim sepihak oleh Jenderal OPM tersebut? Jenderal Lekagak menyebutkan bahwa alasan mengapa dirinya mencap Presiden Prabowo seperti itu disebabkan karena perintahnya dalam menghabisi organisasi OPM. Lekagak menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk menyerbu wilayah Senak pada tanggal 26 Desember. Jenderal OPM tersebut pun memperkirakan bahwa sedikitnya 400 tentara dikerahkan dalam operasi tersebut yang kemungkinan memberikan kerugian besar kepada kelompok itu. Eli, Prabowo perintah Eli tembak itu, kena itu. Di momen lain, Jenderal Lekagak pun menyampaikan kepada seluruh pasukannya di 36 Komando Daerah Pertahanan dari Sorong hingga Merauke bahwa negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo telah mengirimkan ribuan pasukan militernya ke seluruh wilayah Papua. Kehadiran pasukan militer Indonesia di tanah Papua diklaim oleh Jenderal Lekagak sebagai langkah untuk melenyapkan nyawa rakyat Papua. Tidak berhenti sampai di situ, Jenderal OPM tersebut pun sempat menyinggung rancangan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengesahan RUU TNI tersebut sebagai langkah melegalkan operasi militer serta pendekatan militer secara agresif terhadap masyarakat sipil. Tidak lupa pula Jenderal Lekagak meminta agar pasukannya untuk tetap bertahan di medan perang sampai kemerdekaan Papua tercapai. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap bahwa keberadaan Indonesia di tanah Papua adalah ilegal, sehingga mereka perlu berjuang sekuat tenaga untuk mengusir penjajah. Tentu pernyataan-pernyataan ini akan semakin membuat Presiden Prabowo menunjukkan taringnya kepada kelompok OPM tersebut. Terbukti pada tanggal 5 Februari 2025, Presiden Prabowo mengerahkan 450 pasukan TNI dengan menggunakan 8 unit helikopter militer di atas Gunung Distrik Bogoma dan Distrik Sinak Barat. Dalam operasi tersebut, pasukan TNI melaksanakan operasi dan pertempuran melawan pasukan TPNPB OPM. Tentunya ini sebagai langkah tepat untuk memperkecil wilayah operasi OPM di tanah Papua. Tidak berhenti sampai di situ, Presiden Prabowo terus meningkatkan kehadiran pasukan militer di tanah Papua untuk terus menggempur OPM di sana. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 13 Maret 2025, konfrontasi pun pecah antara militer TNI dan pasukan TPNPB OPM. Dalam sebuah rekaman menunjukkan helikopter militer yang membawa pasukan dari Timika ke Sinak mengalami penembakan. Penembakan tersebut tentunya mengakibatkan kerusakan pada helikopter namun tidak membuatnya terjatuh. Tidak hanya persoalan konfrontasi militer, OPM juga turut mengkritik program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo pada saat kampanye. Kritikan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara OPM bernama Sebi Sambom. Ia mengatakan bahwa makan bergizi gratis yang dibangga-banggakan Presiden Prabowo sejak dulu diklaim tidak cocok diterapkan di Papua. Alasannya karena masyarakat Papua memiliki banyak alternatif pemenuhan gizi, mulai dari ikan, ulas sagu hingga babi yang tentunya kaya akan gizi, protein, lemak, serta mineral.
Jubir OPM tersebut pun menyarankan agar anggaran untuk makan bergizi gratis bisa dialihkan untuk memberikan bantuan tunai kepada orang tua, sehingga bisa dimanfaatkan secara lebih tepat. Atau jika tidak, SEBI menyarankan agar anggarannya dialokasikan ke pendidikan. Namun karena kritikan tersebut tidak didengar, kelompok tersebut melakukan tindakan yang lebih agresif lagi. Tersebar kabar bahwa TPNBP OPM Kodam 8 Intan Jaya menyerukan ancaman bahwa mereka akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis. Alasannya karena mereka menilai jika program makan bergizi gratis adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua. Tidak berhenti sampai di situ, penolakan terhadap program makan bergizi gratis oleh masyarakat Papua di berbagai wilayah diduga murni digerakkan oleh OPM dengan berbagai propaganda dan aksi intimidasi yang bertujuan untuk menghambat akses anak-anak Papua terhadap gizi yang layak. OPM disebut-sebut menyebarkan informasi yang menyesatkan demi kepentingan politik mereka. Meskipun program ini jelas dirancang untuk membantu masyarakat Papua sendiri. Selain aksinya mengkritik dan mengancam program MBG Presiden Prabowo, kembali menjadi sorotan setelah menghabisi nyawa belasan pendulang emas. Dikabarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana serangan separatis OPM. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pasukan OPM pun turut menargetkan para pendulang emas. Jadi saat setelah kejadian, Bapak harus kabur. Cuma untuk yang datang ke surat ini saja. Jubir OPM Sebi Sambom pun memberikan alasannya bahwa hal tersebut dilakukan karena para pendulang emas itu diklaim sebagai pencuri. Selain itu, Sebi pun menyebutkan bahwa aktivitas para pendulang emas pun turut memberikan kerusakan terhadap ekosistem hutan di Papua, membuat mereka tidak ragu untuk menyerang para pendulang emas tersebut meskipun mendapatkan kecaman oleh berbagai pihak. Tidak hanya itu, jubir OPM tersebut pun menemukan bahwa para pendulang emas itu mendapatkan sokongan dari aparat TNI dan Polri. Bahkan Sebi berani mengklaim bahwa belasan orang yang diserang pasukannya merupakan bagian dari tentara Indonesia yang juga menyamar sebagai pendulang emas. Pasalnya, pasukannya menemukan jika para pendulang emas tersebut kedapatan mengintip markas kelompoknya dengan menggunakan kamera drone. Terlebih lagi, mereka dikabarkan menemukan para pendulang emas memiliki senjata api. Sebi mengatakan kelompoknya sempat menyita salah satu pistol yang dimiliki oleh para penambang emas tersebut pada 2019 lalu. Mungkin beberapa dari kalian masih mempertanyakan bagaimana TPNPB OPM masih tetap mampu memberikan perlawanan terhadap tentara Indonesia. Padahal secara logika mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan militer dari berbagai pihak. Namun faktanya, kelompok separatis yang bermarkas di Papua itu disokong oleh negara asing. Kami turun lapangan. Dengan rombongannya, komandan operasi, kami siap eksekusi. Sebagai salah satu contoh, kelompok tersebut dikabarkan mendapatkan bantuan internet satelit dari negara asing. Sumbangan internet satelit tersebut untuk kebutuhan komunikasi di lapangan, serta alat untuk propaganda juru bicara. Tentu bantuan internet satelit ini berperan besar dalam komunikasi OPM yang tersebar di 36 wilayah komando daerah pertahanan. Terlebih lagi, jubir OPM tersebut mengklaim bahwa mereka telah memiliki badan intelijen bernama Papua Intelligence Service atau disingkat PIS. Dengan adanya internet satelit tersebut, tentunya akan meningkatkan keefektifan badan intelijen OPM di lapangan. Lalu negara manakah yang menyumbangkan internet satelit kepada kelompok separatis ini? Komando Daerah Pertahanan 35 Bintang Timur atas nama Brigadir. Sayangnya tidak ada data valid mengenai negara yang memberikan sumbangan internet satelit kepada OPM. Kendati demikian, ada beberapa negara yang diisukan menjadi salah satu dalang di balik sokongan bantuan kepada kelompok separatis tersebut. Salah satunya adalah Australia. Selain sebagai negara yang sering bersenggolan dengan Indonesia, Australia pun diisukan menjadi penyokong bantuan pada OPM. Tidak sedikit ditemukan bahwa negara tersebut pun turut menyalurkan bantuan militer kepada kelompok separatis itu. Selain itu, Amerika Serikat pun juga diisukan sebagai salah satu negara pemasok bantuan kepada OPM. Bukan tanpa alasan, mengingat Freeport yang merupakan perusahaan Amerika Serikat berada di Papua.
Sehingga dengan lepasnya Papua dari Indonesia, perusahaan Freeport akan semakin bebas untuk melakukan penambangan. Maka dari itu, beberapa spekulasi mengatakan bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu penyumbang persenjataan yang digunakan oleh pasukan OPM. Tidak hanya itu, Amerika Serikat pun diduga melatih pasukan OPM dalam menggunakan senjata yang diberikan.